محمد نبينا من نور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة إن صلى صلاته إن حلت صفاته يا بخت اللي بكله ماسك يفعله ما مات. أتانا طيب الزمان بلا ستر ولا مكان ولما آن أوان نور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسول جميل لنكيب الملائكة جبريل يا جبريل نادي بسائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات قليل من آية تمام حمله ولما اشتد بعترك بيد رب خلقه وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم شاكدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا علينا فاختفت من حلم الطوم استحوذ بك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب مرحبا مرحبا يا نور العين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang Bapak yang ada di samping bisa masuk dulu Pak, ini masih kosong Pak. Pak, ini bisa ada yang bisa disender Pak. Pak. Baik. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Ustaz Abi. Kepada Ustaz Abi waktu dan tempat kita persilakan.
بسم الله الرحمن ليلا من المسجد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat sudah ada Pak Tumuzi, Pak maafin nama terlalu banyak tuh. Dari Alisan ada Pak Haji Sofyan, kemudian ada Pak Haji Samsul. Yang saya hormati segenap Majelis Taklim kaum ibu sekomplek Pertamina yang diketuai oleh Ibu Haja Rusli, kemudian Ketua Yayasan Muslimat Nur Hasalam Ibu Haja Kunti, kemudian Ketua Majelis Taklim Al-Ihsan Ibu Haja Jodi Suradlan, kemudian Ibu Haja Nubu dari Musala Al-Muhajirin. Alhamdulillah Bapak Ketua Masjid Al-Ihsan sudah sampai, Bapak Haji Ekom Dakamsi. Kemudian dari Al-Amin, alhamdulillah ibunya sudah jadi panitia di sini ya. Kemudian dari An-Nur juga sudah banyak dan semuanya juga hadir, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, keberuntungan pada hari ini banyak. Yang pertama, apa kata Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai pulang lagi ke rumah. Langkahnya luar biasa tuh Bapak ya, dikasih pahala yang berlipat ganda. Semakin jauh dengan mushola ini, semakin banyak langkahnya, semakin banyak kebaikan. Siapa yang paling jauh? Ustaz dari Ambon. Langkahnya luar biasa ya. Itu kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan dapat silaturahmi kita. Alhamdulillah dengan silaturahmi tambah hiburan. Hiburan itu datang ke majelis taklim itu harus bahagia, harus senang ya. Yang sedikit kakinya ada sakit, tonjolin aja, nggak apa-apa, biar santai, jangan tegang. Ini menahan sakit kaki, akhirnya nggak bisa pulang ya. Udah lonjol aja. Bapak-bapak yang memang suka nyari-nyari senderan kalau bapak-bapak itu ya. Alhamdulillah, semua dicatat sama malaikat. Dicatat sama malaikat. Pokoknya ada di lingkungan majelis taklim ada kebaikan. Tapi ada garisnya di situ, dikasih tanda. Oh, bapak ini hadir tapi nyender. Nah, itu ada. Ya. Kemudian kebahagiaan berikutnya yang tidak kalah pentingnya, kita dapat ilmu insya Allah. Ilmu bukan sembarang ilmu. Ada pengalaman rohani yang beliau nanti akan sampaikan, yang kita tidak pernah tahu dan tidak pernah terjun ke dalamnya. Insya Allah beliau akan memaparkan kenapa sekarang sampai seperti ini. Kalau tadi Pak Agus itu ke itu katanya ya, emang apa? Insya Allah akan dijelaskan.
Juga tidak kalah pentingnya, alhamdulillah yang belum sarapan sudah dapat sarapan. Maka sekarang makan dan minum di situ ya. Terima kasih kepada Pak Haji Agus yang sudah memperkasai dalam masalah ini, karena memang gilirannya giliran alamin ya. Dan insya Allah bulan depan di Muhajirin ya. Muhajirin. Terima kasih, semoga dengan acara seperti ini semakin erat kita hubungan, semakin mesra, semakin terbentuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyahnya, mudah-mudahan ya. Dan insya Allah program dari forum ini yang sudah kita usahakan, sedang diusahakan, satu akan ada pesantren lansia. Lansia itu apa ya sih katanya ya? Pokoknya lanjut usianya 70 tahun ke atas itu. Ya. Kemudian ada juga kita sudah usahakan karena respek dari masyarakat, sudah berjalan tempoh hari pelaksanaannya sunatan massal, hitanan massal. Kita sudah mengajukan ke Basma Pertamina, proposal sudah masuk, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Mudah-mudahan kita ingin melaksanakan kembali hitanan massal yang seperti tahun yang lalu. Doanya dari Bapak Ibu supaya dimudahkan segala-galanya dan akan kembali kepada kita semua. Kemudian program berikutnya ada juga yang terus ngomong, Pak kapan jalan-jalan lagi? Insya Allah nanti akan kita jadwalkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billah rabba wa bil Islam billah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Sadaqallah wa sadaqallahu al-alim. Wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, baginda yang mulia Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini aku sempurnakan bagimu dan kiranya menjadi nikmat bagimu, yaitu Islam, untuk menjadi agama. Maha suci dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tema hari ini adalah Inna dinna indallah Islam. Agama yang diridai, agama yang diterima, agama yang dicintai, satu-satunya hanya Islam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, Allah Yazzal Jalali wal Ikram. Inna dina indallahil Islam. Terus terang, bila perlu gini, bukan hanya
untuk di sini. Setiap ustaz wal ustazah yang ada di sini, ketika pulang, tanamkan ini sama anak-anak karena anak kita lagi diserang ustazah. Apalagi yang punya anak perempuan, jagain itu. Itu kristal yang termahal yang pernah diberikan Allah kepada kita. Apa? Anak perempuan di rumah. Menjaga anak perempuan itu lebih parah dan lebih sulit daripada menjaga kristal yang termahal di dunia. Kristal itu cepat dia apa? Dia itu sangat rapuh, sangat cepat rusak. Terkuras sedikit harganya rusak. Kristal. Dan kristal yang diberikan Allah adalah anak perempuan kita di rumah, jaga agar tetap di dalam akidah Islam sebagai seorang muslimah. Apalagi kalau udah balik. Nggak apa-apa Ustaz, kita nggak pakai. Udahlah Ustaz, kita nggak pakai hijab, yang penting hati kita berjilbab. Ayo ikut gua ke dokter nih, gua belah dada lu. Lihat hati lu pakai jilbab ukuran berapa. Emang ada yang jual jilbab untuk hati, untuk liver? Pasarnya gimana jilbab di liver? Gini Ustaz, nantilah dia yang memutuskan. Enak aja anak-anak itu. Kita nggak bisa paksa Ustaz, terserah dia. Nanti dia yang memutuskan kapan kira-kira hatinya kena untuk pakai jilbab. Terus besoknya antum mati. Antum mati, emaknya bapaknya mati, bonar. Dijemput. Ada jemputan khusus tuh. Assalamualaikum. Mari ikut aku pulang. Kalau udah ada yang gitu, enak aja terserah dia. Paksa. Bilang terus sama dia, engkau telanjang anakku. Engkau keluar dari rumah anakku sayang, engkau telanjang nak. Terus ulangi itu supaya dia malu. Udahlah, mama gak usah berisik, cerewet. Nanti aku yang putuskan kapan pakai jilbab. Sebelum mama mati sayang, gitu. Ah, Ustaz pakai jilbab juga masih ada ke kafe kan duit dia ya. Ya. Dosa dia yang tanggung, dia kan udah balik. Tapi tanamkan dulu dasarnya apa? Jilbab buat anak-anak, baju lokal. Insya Allah. Buat anak-anak laki-laki kita, dia minta dibeliin motor, diceperin. Minta beliin HP, main game 10, ML. Tahu nggak ML? Tahu ya sayangnya, Ustaz. Ustaz main nggak? Antum main nggak? Nggak, oke. Nggak. Anak cerita. Nggak. Gini. Anak cerita. Ustaz cerita ya. Tahun 2018, bulan April, ada seorang warga negara Amerika dari kotanya namanya Wyoming, Amerika Serikat. Dia adalah eksekutif untuk drilling company di wilayah Indonesia. Drilling apa? Pengeboran minyak offshore. Dulu masih ada namanya itu apa? APCO dan AYAPCO. Dia eksekutifnya apa? AYAPCO apa yang kayak gitulah. Ya, ada ya? Ada ya? Nah, dia eksekutif konsultan. Pada suatu saat dia minta izin ke kantornya 4 hari saja untuk bisa ke Jakarta. Kantornya memberi, dipikir untuk liburan. Enggak. Orang ini mau datang ketemu sama Kenama, dia cari. Dia mau diskusi dengan Kenama. Dia minta waktu 4 hari. Setiap hari itu 2 jam dia minta waktu khusus di Masjid Agung Sunda Kelapa, lantai 4. Datang pertama, tahu nggak? Ini siapa? Ustaz kecil. Dia bilang, saya memang eksekutif konsultan untuk drilling company, tapi penghasilan saya paling besar karena saya bikin satu tokoh, satu karakter untuk Mobile Legend.
Itu kalau bikin satu karakter itu bisa hidup 7 turunan, duit itu ngalir terus. Ada yang saya mau bilang bahwa Mobile Legends dibuat untuk mempengaruhi alam bawah sadar anak-anak di bawah usia 16 tahun. Semakin dalam anak itu main Mobile Legends, semakin dalam anak itu main game masa. Sasaran utamanya apa? Anak-anak muslim. Untuk menjauhkan mereka dari Al-Quran dan Al-Karim. Setiap anak yang sudah jatuh sampai level tertentu main Mobile Legends, maka akan sulit dia untuk menghafal Al-Quran. Mau main lagi Dede? Silakan. Kita buka Google. Dari dulu nggak ada agama yang lain, oleh sebab itu Islam bilang di dalam surat yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, apa itu inna dina indallahil Islam. Kenapa sih Ustaznya suka buka-buka buku daripada nyari bukunya susah? Kalaupun ada harganya mahal, kita cari yang sama dengan buku itu, valid, datanya bisa dipertanggungjawabkan, tapi sudah public domain, artinya bisa di Google. Kenapa? Kok mau internet? Saya sudah sambung kok. Sudah. Apa? Sudah. Dunia bisa dibuka sekarang dengan mudah, dan hanya orang-orang jujur yang mau membukanya. Bahwa sebetulnya ketika kita menganggap ada agama, pelan-pelan ya, dengerin ya. Ini inti tema hari ini ya. Ketika ada muslimin wal muslimah yang menganggap ada agama lain yang sama benarnya dengan Islam, maaf. Lari bawa ember dah. Nggak ada itu. Kita hormat, kita toleransi kepada agama lain, tapi jangan sama-samain dengan kita. Ngerti nggak? Mereka mau kebaktian, mau nyanyi, mau bakar dupa, tapi kalau Kyongki boleh nggak? Kyongki boleh, karena Kyongki bukan agama, Kyongki budaya. Itu musim seni, musim tanam, musim panen. Ya kan? Nation Kuaile, Sifen Laila, Angpau Nalai, Ngomsi Pacoy, Nation Kuaile. Ya kan? Gak apa-apa. Asal jangan ikut masuk-masukin duit ke mulut itu. Itu penyembahan, cara penyembahan. Kalau kita beli dodol ya gak apa-apa, bikin dodol ya gak apa-apa, orang dodol. Ada hubungannya. Oh enggak, soalnya itu masak ikan bandeng kan, ikan bandeng ada hubungannya sama Mio. Gak ada. Beli. Kenapa? Ya. Ustaznya ngomong keras-keras, HP ini laptopnya bikinan orang kafir. Iya, orang kafir yang bikin, gua yang beli. Itu pakai Google itu yang bikin orang kafir. Iya, yang bikin yang pakai gua. Lebih hebat mana? Lebih hebat ini sih, teman. Apakah benar ada agama sebelum Islam? Ada agama yang benar sebelum Islam? Inna dina ilallahi Islam, artinya tidak ada yang lain selain Islam. Ustaz kok lama? Salah sendiri kenapa undang saya? Saya nggak mau cuma ngoceh, tapi saya punya detail supaya pulang dari sini ada yang dibawa. Kalau cuma untuk undang Ustaz untuk hiburan, cari Ustaz di TV undang untuk bayar 25 juta. Itu namanya bukan Ustaz kalau buat saya, itu entertainer, penghibur, baju mahal, datang pakai mobil Alphard, ke laut. Kenapa Ustaz kiri? Ya enggak, saya cuma bertanya sama mereka, pernah nggak dia masuk sampai ke hutan-hutan sana? Ada saudara kita yang bahkan lembaran Al-Quran
tangannya udah sobek-sobek Ustaz. Boro-boro punya karpet. Pernah nggak dia masuk ke saudara kita Muslim yang tinggal di lingkungan Kristen, yang dilemparin musolahnya, yang disuruh tutup musolahnya di Sulawesi Utara, di kawan-kawan ke Manado, Minahasa, disamperin sama bupati perempuan waktu itu. Bupati datang ke musola itu, tutup. Pernah nggak artis-artis Ustadz itu datang ke Merauke, ke tempat di mana orang sedang membangun pesantren, dibakar, disuruh berhenti. Rakyat di sini menolak ada pesantren. Pernah nggak biasa? Kok sombong gitu? Bukan sombong, sebel. Wah, kebanyakan gaya di TV. Laut dibakar, dia diam aja. Dia ngomong kagak. Ada pejabat yang menjelek-jelekan Islam sama Islam, dia diam aja. Mana lu? Ih, gua berlaku. Pejabat judol, jadi backing judol dia aja, santuy. Iya. Suara rakyat pemilu dimanipulasi, diam aja, slow. Makanan gratis basi lu pada kemana? Anak orang pada sakit perut tuh. Satu desa dipaksa pajak 12% lu kemana? Utang Indonesia 8.000 triliun, lu kemana? Ustaz tuh ngomong politik, enggak ada saya ngomongin duit. Ustaz tadi katanya pagar laut, dia ngomongin itu. Emang ada pagar di laut? Rumah saya aja pagarnya pohon. Tapi hidup saya bahagia. Apakah benar ada agama lain selain Islam? Dijawab dulu. Sebelum Islam ada Kristen dengan segala hormat dan Katolik. Sebelum Kristen ada Hindu. Hindu tuh sebelum itu. Jadi Kristen itu Islam 631 Masehi. Pelan-pelan. Islam 631 Masehi. Kristen 331 Masehi. Beda 500 tahun. Beda 300 tahun. Beda 300 tahun. Lalu sebelum Kristen ada namanya Confucianism. Lao Tse pencetusnya itu. Confucius. Lao Tse artinya guru. Itu tahun 200 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Hebat ya? Sebelum Masehi. Ada nggak yang lebih tua dari Confucius? Ada. Apa? Buddha. Buddha itu 382 sebelum Masehi. Sebelum Buddha ada nggak yang lebih tua? Ada. Hindu. Hindu itu 500 sebelum Masehi. 500 tahun sebelum tahun 0. Ada nggak yang lebih tua dari Hindu? Ada. Apa? Yahudi. Pernah dengar? Ada agama Yahudi. Padahal Yahudi itu bukan agama. Nanti cari video saya ketiknya gini. Sofia Mu'alaf Center. Nanti ada YouTube, ya kan? Nanti ada YouTube. YouTube Mu'alaf Center Raya Sofia. Klik. Terakhir saya ke sana kemarin ke Palestina untuk bertemu dengan saudara kita di Hang Yonis, bawa titipan dari sini ke Hebron, ketemu dengan anak-anak dan orang tua dari Gaza, kita ketemunya di Hebron. Itu itu ada dibikin mungkin sekitar berapa video itu, 12 video. Oh itu tadi yang tadi itu ketika saya debat sama pendetanya udah syahadat sekarang.
udah bilangin, saya nggak mau diajak debat. Ustaz dia diajak debat, Ustaz. Udah lu jangan ngajak debat Tuhan. Satu yang bisa dipojokkan gitu kan. Ngajak debat berdasarkan atau syahadat atau dan bukan salah saya yang kan yang syahadat. Itu karena Allah. Ya enggak? Saya ada 12 episode tentang tanah Israel dan Palestina. Silakan nanti ditonton. Kalau ini semuanya penuh lah tentang apa ini kitab suci ini di Israel, di Palestina, perjalanan dari tanah Palestina Israel itu ada 12 episode kalau nggak salah. Lalu itu kemarin saya sempat jawab di live ya. Saya sempat jawab ini. Saya sempat jawab ini nih yang kacau di perempuan ini. Ini perempuan ini kacau nih kemarin bilangnya. Ini namanya Kumaila. Cakep, anaknya cakep. Ngakunya Islam, tapi dia bilang Islam gak berguna katanya. Menghafal Quran gak ada gunanya. Lalu sebelum itu saya jawab Habib Kribon. Lalu saya sempat jawab juga ada Armando. Sampai sekarang saya dicuekin. Balas dong, rugi gua. Sombong amat kita. Baik, kita mulai ya. Kita lihat dari yang tertua. Nama kitabnya ini Ustaz. Nah, ini kitab mereka nih. Ini kitab yang saya pelajari doa itu. Di zaman-zaman jahiliyah, saya kesana tuh belajar ini. Nah, kayak gini. Saya lihat ke sini. Ya, ini bisa digeser ke sini dikit aja sebelum. Ustaz apa? Ini bisa diarahkan dikit ini. Jangan sampai kena itu juga. Oke, syukran kasihan. Ini yang kayak gini nih. Ini namanya gulungan kitab Torah. Kalau menurut kita Taurat. Di dalamnya ada kitab namanya Torah Tanakh Nebi'im Ketubim. Di dalamnya ada Zabur juga. Tapi bahasanya kayak gini nih. Nah, nanti ya. Bismillah. Apa yang paling enak apa ini deh. Yang paling gampang. Bentuk hurufnya nanti kayak gini. Nah, tarik ke gedenya. Tadi yang nge-share di grup itu sama Mario itu. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kayak gini nih bentuknya yang sebelah. Ini yang kayak gini nih. Nah, kayak gini. Bacanya dari kanan ke kiri Ustaz, sama kayak ada anak-anak Yahudi itu wajib belajar namanya Beit Midrash. Jadi usia dia wajib menghafal dan belajar membaca dan menulis. Namanya Beit Midrash. Beit itu rumah, Midrash pendidikan. Kalau bahasa Arabnya madrasah. Namanya Beit Midrash. Belajarnya sama. Alif Ba Gim Dalil Hei Taf. Sama, jadi ada alif bata. Alif Bet Gimel Dalet Hei Waf Taf Tain Shin. Terus sampai ke taf belakang ada ayin, ada resh, ada nun, ada mem, ada dalet, ada hei, ada ha, ada kaf, ada khaf. Nah, Al-Tikhalun ini yang lain yang saya baca. Al-Tikhalun kata menahma Etmah Ahmad Muhammadin Berkota Hashtag Allah. Ini bahasa apa Ustaz? Ini bukan bahasa Arab. Ini bahasa Aramea namanya. Kalau bahasa Inggrisnya Aramaik. Dialeknya atau dialektikanya Syriak. Al-Tikhalun itu jadi berarti kita lagi ngobrol terus kita dengar ada kayak suara langkah itu dari jauh. Makin lama makin dekat. Al-Tikhalun khafan menakhma. Menakhma itu tutur katanya manis semata-mata. Menakhma. Maka itu ada pemimpin
Israel dulu namanya Menachem Begin, pernah? Menachem Begin. Menachem itu dari kata Menachem, artinya dia seorang orator yang ulung. Apa kalau dia bicara tuh rakyat dengar dan terpengaruh semua, namanya Menachem Begin. Ada kan? Pemimpin Israel. I think kalau Kevin Menachem, Ahmad Muhammadin, pada bibirnya tidak ada dusta. Tutur katanya manis semata-mata karena dia berasal dari Allah. Di kota Khastot, ya Allah, merinding saya. Saya sudah ribuan kali, ratusan ribu ngomong ini, tapi setiap kali saya baca ayat ini, itu dibaca oleh yang aku sembah dulu menjadi Tuhan penebus dosaku, juru selamatku. Yang setiap 25 Desember aku rayakan ulang tahunnya. Kenapa dia masih memuliakan itu nama itu? Marah saya. Sampai ketemu dengan Al-Qibhan dan Khatam dan Ahmad Muhammadin di kota Khastat, ya Allah. Cari lagi. Siapa ini sebetulnya? Jadi saya masuk Islam mengucapkan syahadat. Alhamdulillah karena Yesus yang suruh saya. Sesuai dengan tema kita hari ini, Minadina Indallahil. Karena memang dari zaman doe, bukan dulu. Zaman doe, huruf U aja belum ada. Zaman doe. Ada huruf U enggak? Nah, kok ketawa. Ada enggak huruf U? Jangan lama. Belum ada. Maka itu ditulisnya doe. Jangan lama. Dari zaman doe aja, nama ini dimuliakan. Kenapa kita malu sekarang? Tunjukkan kepada yang muda-muda, tunjukkan identitasmu sebagai seorang muslim. Jangan malu. Jangan malu ngumpul di kafe, jangan malu capek. Bapak saya Ustaz ngerokok. Iya gimana ya? Jadi saya ikut ngerokok. Ya udahlah, nggak bisa lain orang di Al-Quran nggak ada, saya takut salah ngomong. Enggak, maksudnya gini loh. Apa maksudnya mabok? Jangan. Tato, jangan. Rambut diwarnain merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Enggak ada anak sekarang rambut diwarnain ada. Saya kadang-kadang lihat ini anak-anak ada burung-buri. Bapaknya, emaknya nyari duit setengah modal, beli dia motor diceperin. Bapaknya dikecilin, belinya 16. Atau kurus ke motornya lembek kayak saya. Tapi bapaknya kecil, kurus, masuk akal enggak? Siapa gelok? Dan itu sudah standar dari pabriknya. Jangan diganti-ganti. Mbak biar kaya Ustaz, kepala lu bawa banyak. Kalau diceperin, kasihan pacar lu. Saya bilang, kenapa Ustaz? Setiap kali ada polisi tidur, turun dulu. Dibonceng malah miring begini kan. Berhenti, kenapa? Turun dulu, turun. Ada polisi tidur. Jalan 200 meter, bonceng baru begini. Turun lagi ada polisi tidur. Itu pacaran apa olahraga? Anak SMA mulai pacaran, cinta-cinta, belut lah. Jajan, pacaran, jajannya tahu bulat 1.500. Sisanya beli teh kotak 2. Kalau cowoknya ada duit lebih, beli gudang garam filter 2 batang. Iya, amit pacaran model apa? Masuk angin kayak gitu. Lanjut ah. Sok-sok kayak di sinetron gitu. Ada film anak sekarang naik motor pakai jaket jeans tuh. Terus kamu nanya, ih gue tonjok kan begini. Ada yang ngomong, kamu nanya, kamu bertanya, sia aing nanya sia. Sia kapan? Ditanya jadi gini, kamu
aku apa yang kamu pandangkan kamu? Ustaz nanya, sakit hati saya. Ustaz nanya, Ustaz bertanya-tanya. Nih, kursi dimasukin. Itu ada tuh yang begini. Ngetop enggak, ganteng enggak, bau jimong. Anak muda gak usah ngikutin yang kayak gitulah. Contoh baca risalah Rasulullah waktu muda. Para sahabat, Ali muda. Siapa lagi yang muda-muda? Siapa ya? Ya, banyak sahabat radhiyallahu anhu yang muda-muda tapi dahsyat. Oh ya, Salman Farisi. itu baru laki-laki sejati itu. Aiman, ya, Uwais, dahsyat. Begini nih, bawa kuda nih, ini bendera Rasulullah nih, bawa kuda nih, pakai parang maju dia sendirian. Dan saat itu 120 orang rebah di depannya dia. Uwais, Salman, terus para pejuang-pejuang Islam. Udah aki-aki Hamzah, tapi perangnya 80 orang selesai sama dia. Saya sampai bersemangat kali itu. Ini ngikutin rambut ketutup sebelah mata. Atau nabrak jalan. Kebanyakan gini malah jadi miring. Coba lihat anak-anak gini. Lihat ya. Atau siapa yang lain? Jangan miring-miring gitu. Kata aja gue lahirin lu perasaan kagak gini. Itulah kalau korban ya, jauh dari musola, jauh dari ini namanya musola tuh kan? Al-Amin. Hah? Al-Amin. Hei yang muda-muda yang di luar dengerin, sering-sering ke Al-Amin supaya nggak miring di kepala. Tahun baru. Tahun baru. Tahun baru 31 Januari jam 00.00. Jam 00.00 tahun baru. Tahun baru. Nah ini, lihat yang kanan. Ini lihat ini. 31 Desember jam 00.00 adalah kelahiran namanya Janus. Oleh sebab itu, detik berikutnya disebut Januaria. Sekali lagi, 31 Desember 00.00 itu brojolnya Dewa Janus. Oleh sebab itu, satu detik berikutnya disebut bulan itu Januaria. Pernah dengar ada lagu Januari? Nah, Januaria atau Janus adalah badannya satu, kepalanya dua. Kalau yang tadi badannya satu, kepalanya tiga. Nah ini kepalanya dua. Yang belakang ada tanduknya. Kupingnya kayak gini nih, tajam. Tampangnya kayak gini, bertanduk. Sudah? Ini namanya past. P-A-S-T. Masa lalu. Bahasa Yunaninya alpha. A-L-P-H-A. Alpha. Lambangnya gini. Nah, kayak ikan. Ya kan? Gitu. Udah? Yang datang, yang di depan namanya future. Masa depan. Bahasa Yunaninya omega. Lambangnya kayak ladang kuda. Tapal kuda. Iya. Omega. Jadi ini alfa, ini omega. Ini penguasa alam maut. Namanya Hades. Gehenna. Neraka. Hell. Maka itu mereka bilang gini kalau mau jam 12. Countdown. Pernah dengar? Countdown. 10, 9,
Terus begitu datang, lalu apa? Kembang api. Kembang api. Ya. Kenapa disebutnya countdown? Itu hitung mundur. Ada siapa bahasa Inggris kita sih ya? Right. Count itu down. Bawah. Kata-kata countdown itu erat hubungannya dengan 6 feet under. Artinya tanah kubur. 6 feet under. Orang bule kalau bilang kubur, dia bilang put him 6 feet under, below, ya kan? Di bawah itu below, di bawah itu 6 feet under, 6 kaki ke bawah. Itu tanah kuburan. Jadi kalau dia udah ikuti kan ya, nyesel, baru tahu. Itu hitung tanah kuburan. 5, 4, 3. Dipakai sama ibu-ibu PKK jalan pagi. Pakai bendera 5, 4, 3. Ih, nggak tahu ceritanya sih ini. Mari pakai bendera jalan. Jalan. Ibu mama, anaknya ngikutin, ma minta jajan. Beloknya salah tuh. Semua sekarang orang hitung mundur. Itu mundur dari mana? Countdown. Fireworks artinya Kembang api. salah. Fire itu api, works itu bekerja. Jadi dari neraka apinya sedang bekerja memberi pengaruh di atas apa? Dosa-dosa. Karena setiap kali malam di mana hari lahirnya dirayakan, pasti ada dosa perzinahan, kebabukan di situ. Dan sebentar lagi anak-anak kita sedang diperhadapkan dengan 14 Valentine. Apa itu Ustaz? Undang lagi. Ya iya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru, para kiai, para asatidz, para bapak dan ibu sekalian, para ketua DKM, masjid dan musola sekurang-kurangnya sekitarnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup daripada kajian pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan Allah ridhoi kita, Allah berkahi, Allah anugerahkan kita berbagai rahmat dan manfaat sehingga Allah anugerahkan kita terus dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Betul dari ta'am syafaat Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Wa sallallahu ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri adwanatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, pada siang hari ini kami bermohon bermunajat di hadapan-Mu ya Allah, mengadakan kedua telapak tangan kami, berharap Kau turunkan kami berbagai rahmat dan barokah ya Allah, serta ampun yang selalu kami panjatkan ya Allah. Ampunan-Mu selalu kami idam-idamkan ya Allah. Terlebih di bulan Rajab ya ini ya Allah yang penuh dengan keberkahan. Anugerahkan kepada kami barokah di bulan Rajab, barokah di bulan Sya'ban, dan kedatangan kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ampun kepada kami sekalian ya Allah. Anugerahkan kepada orang tua kami yang masih ada, Kau panjangkan umurnya. Ayah dan bunda kami yang saat ini masih dalam keadaan sehat ya Allah, Kau berikan keberkahan di sisa-sisa usia. Berikan kesempurnaan dalam melaksanakan ibadahnya ya Allah. Orang tua kami yang telah tiada terbujur kaku di alam barzah ya Allah, Kau turunkan kenikmatan di alam kuburnya. Berikan ampunan dari atas apa yang telah dilakukan atas dosa-dosanya. Kau angkat derajatnya. Kau anugerahkan nikmat di dalam barzahnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, pun juga dengan kami sekalian yang hadir pada siang hari ini ya Allah.
dosa-dosa melalui tutur kata yang telah kami lontarkan, kedua tangan kami yang telah kami lakukan ya Allah, atau bahkan kedua telapak kaki kami yang telah kami pijakkan dan kami langkahkan. Ampuni kami semuanya jika itu nilainya keburukan. Ya Allah, kami menyadari dan meyakini rahmat dan ampunan-Mu jauh lebih besar mengalahkan setiap dosa-dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan. Amin. Ya Allah ya Rabbana, berikan kepada kami kesehatan walafiat untuk bekal menuju rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Tambahkan kami hidayah agar kami semakin taat di hadapan-Mu. Berikan kepada kami keistiqomahan dalam melaksanakan sholat, istiqomah melaksanakan sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Kami rindu dengan Nabi-Mu, kami rindu dengan Rasul-Mu ya Allah. Oleh karena ya Allah, berikan kami datang dan hadir di Masjid Baitullah ya Allah, Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Aqsa yang penuh dengan kemuliaan ya Allah. Jika ada saudara-saudara kami yang belum hadir di Baitullah ya Allah, Engkau berikan kesempatan untuk dapat menjadi tamu-Mu di tahun-tahun ini maupun tahun-tahun mendatang ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan kepada kami rezeki yang luas, berkah dan manfaat sebagai bekal untuk taat kepada-Mu agar semakin dekat. Ya Allah ya Rabbana, kami memiliki keluarga, suami, istri, anak-anak kami, Kau jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kau jadikan putra-putri kami, anak didik kami putra-putri yang soleh dan soleha. Tutur katanya santun, budi pekertinya mulia, senantiasa lembut akhlak dan tutur katanya lemah lembut dalam hati sanubari. Ya Allah ya Rabbana, kami yang menjadi orang tua, Kau berikan kepada kami kesempatan untuk terus dapat memberikan teladan kepada anak-anak kami. Teladan dalam melaksanakan kebaikan, terdepan dalam melaksanakan kebajikan, dalam melaksanakan sedekah, dalam melaksanakan sholat, bacaan Quran dan ibadah yang lain ya Allah. Agar anak-anak kami, anak didik kami semuanya ya Allah senantiasa mengikuti kami sebagai orang tua yang senantiasa menuturkan kebaikan dan senantiasa menjadi kemuliaan untuk anak-anak kami. Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak kami yang soleh dan soleha. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah ya Rabbana, Kau jadikan lingkungan kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh dengan kedamaian, ketentraman dan keamanan. Jauhkan dari segala bentuk keburukan, jauhkan dari segala bentuk kemaksiatan, jauhkan dari segala bentuk kealpaan ya Allah. Jangan Kau jadikan kami lalai untuk menyebut nama-nama-Mu. Jangan Kau biarkan nama kami, jangan Kau biarkan nama-nama selain-Mu terlalu terhujam di hati sanubari ini ya Allah. Oleh karena ya Allah, berikan kesempatan kepada kami di akhir hayat kami menuturkan nama-Mu yang agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Silaturahmi Masjid Al-Salah di Ciputat, Malang, Pertamina. Mari bergabung bersama kami dan insyaallah bersama-sama membangun pengetahuan dan juga kehidupan toleransi negara Indonesia yang kehidupan yang nasional. Barakallahu sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nabina Minur Hadina Min Makkah Habibi Nuru Sultan Madinah. In salat salatu in halat sifatu Ya Bahdil Dulu Masih Isbalu Muhammad Nabina Minur Hadina Min Makkah Habibi Nuru Sultan Madinah. In salat salatu in halat sifatu Ya Bahdil Dulu Masih Isbalu Mamatu. Muhammad Nabina Minur Hadina Min Makkah Habib